Kepengurusan sertifikat tanah di Banyuwangi dikeluhkan oleh masyarakat. Pasalnya, pihaknya dibuat bingung dengan regulasi atau aturan yang dibenturkan dengan instansi lain. Salah satu regulasi yang dikeluhkan oleh masyarakat adalah pemecahan sertifikat yang harus berbadan hukum PT. Sedangkan pemecahan sertifikat tersebut hanya untuk kalangan sendiri. Masyarakat yang ingin melakukan pemecahan sertifikat di Banyuwangi dibuat bingung dengan regulasi yang diterapkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Banyuwangi. Masyarakat yang ingin memecah sertifikat tanahnya harus mempunyai izin berusaha atau PT yang rekomendasinya dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Perumahan dan Pemukiman di bagian kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau KKPR. Sedangkan KKPR sendiri tidak mempunyai wewenang untuk kepengurusan pemecahan sertifikat. Dan pemecahan sertifikat tersebut adalah wewenang BPN. KPPR merasa dibenturkan oleh BPN Banyuwangi terhadap masyarakat terkait pemecahan sertifikat, sedangkan KKPR hanya mengurusi kepengurusan izin usaha terkait pemanfaatan tata ruang untuk pelaku usaha. Jadi pada prinsipnya seperti itu Pak, kalau KKPR itu jadi kami lebih cenderung ngomongkan ke tata ruang, karena pada prinsipnya pengertiannya KKPR sesuai kegiatan pemanfaatan. Maka kami mendasar perda RT/RW, itulah yang kami tentukan apakah KKPR itu ditolak atau diterima sesuai tata ruang. Kemudian dari sisi usahanya kami akan mengarahkannya ke USS karena memang ada konteks perizinan usaha. Jadi nanti beberapa pelaku usaha itu kalau memang ada pengajuan seperti itu kami akan arahkan ke USS terkait perizinan usahanya. Kalau KKPR memang sesuai dengan arahan tata. Kalau pemecah itu memang bukan di kami Pak, ini kan di BPN selaku yang punya kewenangan lembaga pemerintahannya. Kuasa hukum masyarakat Kemiri Sugeng merasa sangat heran dengan regulasi yang diterapkan oleh BPN Banyuwangi yang dilempar ke instansi lain. Sedangkan instansi seperti KKPR tidak mempunyai wewenang terkait pemecahan. Pemecahan sertifikat yang sedang diurusnya tersebut hanya milik perorangan dan tidak untuk pengembang perumahan. Namun, mengapa kepengurusannya harus berbadan PT? Jadi gini Mas, saya adalah kuasa hukum dari masyarakat Desa Kemiri Mas. Di mana masyarakat itu ada hampir 20 lebih masyarakat itu akan melakukan pengaplingan Mas. Dan itu sudah terjadi jual beli dengan pihak pembeli dan pembeli juga, penjual juga sudah melepas haknya kepada masyarakat. Nah, dari hal itulah ya, kami disuruh oleh masyarakat untuk melakukan pemecahan dan saya menunjuk Pak Nur Khairi sebagai orang saya, tim saya yang mengurus ini. Nah, tadi pagi saya dengan berkas itu kita datang ke BPN Mas. Kita ketemu langsung dengan kepala BPN Pak ya, Pak Budiono ya. Dari sana kita dilempar lagi ke perizinan. Alhasil tadi kita ke mall publik sini kita ketemu orang yang punya kompetensi di bidangnya yaitu ya perizinan ada, ya apa lagi Pak? Tata ruang juga ada. Nah, disitu diterangkan bahwa ini pemecahan kaplingan ini bukan kewenangan perizinan. Ya. Ini kewenangan adalah dari BPN. Gitu ya. Jadi saya himbau kepada masyarakat Banyuwangi khususnya, ayo kita coba rame-rame untuk bagaimana ini meluruskan kepada BPN, karena BPN sendiri itu setiap permasalahan kaplingan yang ada di desa-desa yang sifatnya bukan komersil itu dilimpahkan ke perizinan. Sementara perizinan itu hanya mengurusi tata ruang, alih fungsi. Kita disuruh bikin PT kan, ini sangat-sangat celaka kan gitu. Masa masyarakat kecil kita hanya punya bidang setengah hektar, seperempat hektar dibeli tetangganya itu harus PT kan, sudah nggak benar ini. Nah, kita akan datang lagi ke BPN Mas, kita sounding lagi ke sana menerangkan apa yang disampaikan oleh perizinan tadi dari mall publik, bahwa ini bukan kewenangan perizinan dan mall publik, ini adalah kewenangan BPN untuk melakukan pemecahan. Karena di sini nggak ada namanya properti atau perumahan, tidak ada. Ini kaplingan ada di kampung-kampung.
KKPR sendiri berfungsi sebagai salah satu perizinan dasar yang perlu didapatkan sebelum pelaku usaha melanjutkan proses perizinan berusahanya. Sedangkan masyarakat yang ingin memecah sertifikat untuk kalangan sendiri harus mengurus proses perizinan berusaha. Salah satu pengurus pemecah sertifikat, Abdul Arif, juga dibuat heran. Pasalnya sertifikatnya sudah berupa lahan perumahan yang ingin dipecah beberapa bagian. Namun yang dipermasalahkan, kenapa dirinya harus mengurus ke KKPR lagi. Ia berharap dalam kepengurusan ini tidak ada sesuatu yang dipersulit dan dapat mengurus di BPN Banyuwangi saja. Saya jelaskan dulu ini. Ini saya kemarin hari Senin daftar di kantor pertanahan Banyuwangi. Daftar pemecahan nomor 5 bidang pemecahan ini. Iya, sudah habis ini. Setelah saya daftar di kantor pertanahan Banyuwangi, terus saya disuruh ini KKPR. Padahal ini sertifikatnya sudah sebidang tanah perumahan. Berbunyinya sebidang tanah perumahan. KKPR itu kan intinya kan alih fungsi dari pertanian ke non pertanian atau ke perumahan. Kenapa ini disuruh ke KKPR gitu loh? Ini dari loket di kantor pertanahan Banyuwangi. Ini ada tulisannya. Penolakannya disuruh KKPR. Padahal ini sudah tanah perumahan. Sudah tanah perumahan. Sudah berkali-kali sudah. Abdul Holis juga merasakan hal yang sama. Menurutnya, ia juga merasa sangat dipersulit dengan regulasi pemecahan sertifikat. Padahal semua berkas sudah lengkap, sedangkan pemecahan sertifikat ini bukan untuk lahan perumahan komersil dan hanya untuk kalangan sendiri yang kebutuhan dari penjualan tersebut digunakan untuk keperluan sekolah anaknya. Permasalahan saya menerima kuasa dari masyarakat Kemiri, dusun Kemiri, desa Kemiri, berkaitan dengan tanah Kaplingan. Ya, di situ pemilik awal namanya Pak Taufik melakukan pemecahan yang dikuasai kepada saya tetap dari notaris Kadek. Ya, di situ setelah berkas ini saya daftarkan ke BPN, di situ ada penolakan dengan alasan sertifikat ini kan berbunyi pertanian, harus alih fungsi, diarahkan KKPR ke mall pelayan publik. Sudah saya ke sana, habis itu sudah saya berkasih, sudah diterima dan ada terima dari Dinas Perizinan, mereka sudah diterima. Juga kewajiban-kewajiban saya selaku penerima kuasa tentang pembayaran ini sudah jelas dari BPN. Isrofi dan Agus selaku pembeli sangat berharap sertifikat yang diurus tersebut segera dapat direalisasikan supaya dapat dijadikan modal usaha. Menurutnya, lahan yang dibelinya tersebut tidak ada masalah antara pembeli dan penjual, dan masyarakat sudah menunggu puluhan tahun untuk menerima sertifikat tersebut. Sudah, Pak. 9 tahun. Kurang lebih 9 tahun. Ya, pengurusannya kan mulai dulu memang sudah diproses, tapi kaitan yang di Pasrai, yang di Serai itu meninggal pekerjaan Pak Yuda. Ya jelas udah 9 tahun. Harusnya kan apa-apa yang dibutuhkan mungkin udah dipenuhi Pak Nur, tapi kenyataannya masih ditolak, terhambat katanya. Pak Nur kan mungkin gak enak sama kita menguasakan ke Pak Nur semua. Ada 4 kapling nggak salah. Itu. Sementara pengembang udah masih sama kita, nggak ada penghambatan. Tapi mungkin dari dinas-dinas itu yang menghambat. Yang mau seperti apa, Pak? Ya, kalau memang persyaratan udah dipenuhi, kenapa dihambat? Sementara Pak Nur sendiri kan udah lama ngurus, kan kasihan, nggak enak ke kita. Ada perkembangan apapun dia ngomong. Nah, udah hampir berapa tahun kan gitu. Makanya ya mohonlah kalau memang udah persyaratan dipenuhi, ya segera langsung aja, kan nggak ada kendala Pak. Kalau ada kendala nggak masalah.
nggak ada masalah antara pembeli dan pengembang, itu nggak ada masalah. Sementara Pak Nur yang menjalankan udah ada amanat, udah dikuasakan. Itu mungkin persyaratan apa yang kurang, kenyataannya nggak dipenuhi. Penjual tanah Taufik menjelaskan bahwa tanah yang dijualnya tersebut sifatnya hanya membantu para tetangga yang ingin memiliki tanah. Bahkan dalam hal ini dirinya juga tidak untuk mencari hasil, namun uangnya untuk mengurus perizinan yang tujuannya bisa membantu para masyarakat. Taufik berharap kepada BPN Banyuwangi agar dipermudah dalam kepengurusan perizinan, karena tanah yang dibelinya mempunyai sertifikat yang nantinya juga digunakan untuk keperluan modal usaha. Terima kasih. Saya selaku pemilik lahan yang ada di lokasi Desa Kemiri, semata-mata saya membuka kablingan itu hanya untuk menolong masyarakat saya yang sementara ini banyak yang tidak punya rumah, malah banyak menempati di lokasi-lokasi tepi sungai yang di sebelah warga. Nah, saat ini memang dengan adanya peraturan yang selalu berubah-ubah, saya sendiri bingung bagaimana saya bisa menyelesaikan, sedangkan masyarakat saya yang membeli kablingan itu mendesak untuk segera diselesaikan, karena kablingan yang saya tangani ini tidak sedikit, sehingga saya mengajak teman-teman termasuk Pak Nur, saya libatkan untuk ngurus yang bagian di sini dengan harapan segera bisa diselesaikan. Namun ketika sekarang ini regulasi selalu berubah, dulu izin itu ya 3 bulan itu insya Allah sudah selesai kalau izin. Sekarang ini semakin sulit. Kadang-kadang ketika izin sudah ada, nanti masuk di BPN juga masih sulit juga. Padahal kalau kita kembali apa yang disampaikan oleh Presiden itu sudah menyatakan kalau sudah urusan tanah itu kalau bisa BIM salah BIM. Nah, apalagi sekarang dengan adanya PTSL. Ini semata-mata kan untuk pelayanan kepada rakyat dengan secepatnya, sehingga dengan adanya sertifikat yang diterima itu mungkin harapannya Presiden kalau dia butuh pinjaman uang untuk modal, sertifikat itu sudah bisa digunakan. Namun ketika saat ini ada kablingan saya itu sampai 12 tahun belum selesai. Inilah harapan kami, mohon kepada bapak-bapak yang berkompeten terkait dengan ini, tolonglah dibantu rakyat seperti saya ini. Dani Eka, JTV.